Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan Tauhid Al-Muyassar. Sebelum kita melanjutkan di pembahasan terkait ziarah kubur, kita ada hal yang tertunda dulu, belum sempat disampaikan, dan insya Allah sekarang kita disampaikan terkait eh, syafaat, terkait syafaat nanti di hari kiamat. Syafaat itu diperlukan oleh setiap orang, diperlukan oleh setiap orang, dan syafaat itu Allah berikan kepada ya orang yang Allah kehendaki, orang yang Allah izinkan. Sebagaimana di dunia manusia butuh pengacara ketika menghadapi persidangan, butuh orang yang membela, yang mendukung, nanti pun di akhirat demikian. Sini ada macam-macam syafaat secara ringkas, ya. Ada 6. Yang pertama ada namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini yaitu ketika manusia dikumpulkan padang mahsyar dengan kondisi yang sangat mengerikan, lalu Allah Subhanahu wa taala murka saat itu. Tidak ada yang berani berbicara kepada Allah, walaupun sekedar untuk meminta ingin segera diputuskan perkara. Sekelas para nabi tidak ada yang berani. Mereka ingat atau mereka lebih mementingkan dirinya, kemudian ingat dosa-dosa yang telah diperbuat. Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diizinkan untuk ini, diizinkan untuk menghadap kepada Allah, lalu meminta agar segera keputusan ditetapkan nanti pada hari kiamat, agar segera ditetapkan urusan-urusan, mulai dari mizan, hisab, sampai nanti orang itu menempat di surga atau di neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan wewenang untuk hal ini. Kemudian membuka pintu surga. Membuka pintu surga juga ini khusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada syafaat mengeluarkan dari ahli neraka orang-orang yang bertauhid, yang memiliki dosa-dosa, kemudian orang yang punya keimanan, yang dalam kehidupannya dia ada berbuat dosa, namanya manusia, dia diazab dulu, tapi karena punya iman dia dikeluarkan dari neraka, dia dikeluarkan dari neraka, ya. Ini poinnya sama, ya. Kemudian meninggikan derajat di surga. Al-Quran bisa meninggikan derajat seorang itu di surga. Doa anak untuk orang tuanya bisa meninggikan derajat di surga. Kemudian meringankan azab di neraka.
orang yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi Muhammad SAW, bisa meringankan azab pamannya. Ya. Hanya dari keseluruhan ini, nanti yang paling penting yang diharapkan oleh tiap orang itu selamat ya. Selamat dari neraka dan masuk surga. Itu pun sudah beruntung sekali. Kalau seorang mendapatkan dua hal itu, ya sudah dia akan bahagia. Tapi kalau nasib dia belum tentu selamat dari neraka atau masuk ke surga, maka dia akan berusaha untuk hal tersebut. Maka dari itu, layakkan diri kita menerima syafaat-syafaat ini. Baik dari Nabi SAW ataupun dari yang lainnya, yang Allah izinkan. Kitanya harus layak dulu. Dan kelayakan itu dilihat dari Allah ridho nggak dengan kita. Ya. Agar kita mendapatkan pertolongan ini. Keistimewaan yang sangat kita butuhkan. Ada hal-hal yang mudah yang bisa kita lakukan. Di antaranya Al-Quran. Al-Quran itu jelas. Nabi SAW menyebutkan Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di ashabi. Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pembela bagi sahabatnya. Jelas sekali ayat hadisnya. Tinggal kita seberapa yakin terkait hal tersebut. Baik, nah ini secara singkat tentang syafaat. Yang paling penting dan ingat syafaat itu milik Allah. Sebagian orang misalkan berharap syafaat udma dari Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya syafaat udma itu apa, kadang sebagian belum paham. Syafaat udma itu syafaat yang Nabi SAW atau dikhususkan untuk Nabi SAW agar menghadap Allah, agar segera keputusan diputuskan. Atau ada sebagian orang yang mengklaim dan merasa pede dia akan mendapat syafaat dari Nabi, akan selamat dan sebagainya. Atau yang lebih ngelantur, ada orang yang berjanji akan bisa memberikan syafaat. Syarat-syarat syafaat itu Allah harus mengizinkan dia, Allah pilih, nggak semua orang. Sehingga banyak orang-orang yang terbuai, tertipu dengan ucapan-ucapannya, mengatasnamakan nanti akan dapat syafaat dan sebagainya. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan syafaat. Di tangan Allah syafaat itu. Kita gimana supaya dapat layakkan diri kita dengan amal soleh. Baru Allah akan berikan. Baik. Sekarang kita lanjut ke bahasan inti ya, tentang ziaratul kubur. Ziaratul kubur artinya menziarahi, mendatangi kuburan. Mendatangi kuburan untuk mengingat akhirat, mengingat kematian. Agar kita merasakan bahwasanya kita juga akan menyusul mereka. Kita juga akan menyusul mereka. Ziarah kubur bukan untuk ngalap berkah dari kuburan itu. Sehingga tidak ada dalam Islam itu kuburan keramat. Tidak ada kuburan keramat. Baik. Ada yang baca? Iya, Ustaz. Salam, Ustaz. Iya. Iya, Ustaz. Suara Silakan. Anda terdengar, Ustaz? Iya, Ada. ada. Iya.
Ziyaratul kubur, ziarah kubur. Ala salasati aqsamin, terbagi menjadi 3 bagian. Al-awwal ziyaratun syar'iyyah. Yang pertama ziarah yang syar'i. Wahia ziyaratul kuburi li tadhakkuril akhirah lissalami ala ahliha wa du'a'i lahum. Ziarah yang syariah adalah ziarah yang untuk mengingat akhirat, yang kedua untuk salam kepada penghuni kubur, yang ketiga untuk berdoa bagi mereka, yang kedua ziarah bid'iyah, jenis ziarah yang bid'ah, tunafi kamalit tauhid wa hiya wasilatun min wasailis syirki. Ziarah yang bid'iyah adalah ziarah yang menafikan kesempurnaan tauhid dan dia merupakan salah satu dari wasilah-wasilah kesyirikan. Min dzalik di antaranya qasdu ibadatillahi 'indal qabri, meniatkan beribadah kepada Allah di kuburan. Yang kedua, qasdu tabarruki biha, dengan meniatkan mengalap berkah dengan kuburan tersebut. Yang ketiga, ihda'is sawabi 'indaha, mengharap pahala dari sisi kubur, menghadiahkan pahala buat penghuni kuburan. Kemudian syuddur rihali, Iya. syuddur rihali ilaiha, menyengaja mengunjungi, melakukan perjalanan ke kuburan. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu. Yang ketiga, ziyaratun syirkiyah, ziarah yang syirik, tunafi tauhid, dan dia adalah menafikan tauhid. Wahia sarfu syai'in min anwa'il ibadah li sahibil kubur, memalingkan sesuatu dari jenis ibadah untuk penghuni kubur. Mislu, contohnya, ayyada'uwahu min dunillah, ia berdoa kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, al-isti'anatu wal istighosatu bih, kemudian dia memohon pertolongan dan beristighosah dengan kuburan. Yang ketiga, az-zabhu wan nadhru lahu, melakukan penyembelihan dan nazar kepada kuburan dan yang sejenisnya. Baik. Ini jelas sekali ya, uraian dari penulis tentang ziaratul kubur. Jadi sebagian orang mengklaim katanya itu kelompok yang mereka sering bilang ya, sering menyudutkan itu kelompok dengan istilah Wahabi atau Salafi, melarang ziarah kubur. Kata mereka beranggapan demikian. Padahal ziarah kubur itu ada rincian. Ziarah kubur itu ada rincian. Yang dilarang atau ditentang oleh syariat bukan hanya oleh kelompok tertentu ya, kadang dinisbahkan kepada kelompok tertentu saja. Yang ditentang itu yang bid'ah, yang mengandung kesyirikan. Adapun jika tujuannya benar, maka disyariatkan. Ya. Maka disyariatkan. Dan tidak banyak ritual yang dilakukan. Misal ya, kita lewat sebuah kuburan, kemudian kita berhenti sejenak, merenung, dan kita ucapkan salam kepada mereka. Kemudian kita berhenti, walaupun hanya beberapa menit, lalu kita merenung, kita pun akan seperti mereka. Itu sudah terhitung sebagai ziarah al-kubur. Ya. Seperti misalnya kita melewati makam Nabi SAW bagi yang umroh, bagi yang menziarahi Masjid Nabawi, kita lewat, kita ucapkan ke beliau, Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Kita melewati makam Abu Bakar dan Umar, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar. Itu sudah terhitung sebagai ziarah. Nah biasanya ziarah yang memang diingatkan itu ziarah yang di dalamnya terdapat bid'ah, bahkan syirik. Terdapat bid'ah, bahkan syirik. Anda melihat ya di Indonesia itu bukan sedikit ya. Anda melihat satu kelompok saja. Anda nggak perlu sebut namanya. Tapi ini ada di apa namanya di
ya di dekat daerah kami, di dekat Bandung, itu sampai satu kloter itu 39 bis. 39 bis. Mereka mengelilingi makam yang dianggap keramat. Lalu mereka minta kepada penghuni kubur itu. Bahkan ada yang sampai diberikan pemahaman oleh kiainya, kalau sudah ziarah 7 kali ini sama dengan sudah jadi haji. Nah, ini makin semangat lagi. Ini karena keawaman, juga barangkali pelajaran-pelajaran terkait tauhid ya, belum sampai kepada mereka. Saya lihat keumuman yang melakukan hal tersebut itu didasari karena ikut-ikutan. Tapi karena rame, orang senang kalau rame dan sebagainya. Akhirnya menjadi sebuah kesenangan. Dan akhirnya lama-kelamaan ya seperti yang ada. Dan ini bahaya bagi akidah kaum muslimin. Kita lihat, ziaratul kubur itu ada 3 jenis. Pertama ya, syariah. Ini disyariatkan. Disyariatkan. Ini bahkan hendaknya kita sering melakukan ini. Paling tidak tadi kita melewati, tahu kita ada makam di sana. Kita berhenti sejenak, kita ucapkan salam. Terus niatkan untuk yang disebutkan ziarah kubur ini disyariatkan. Kalau niatnya untuk tadzakuril akhirat, mengingat akhirat, mengingat kita ini akan mati, setelah mati akan dihisab. Ya. Kemudian lissalam ala ahliha, untuk mengucapkan salam kepada penghuninya. Mengucapkan salam kepada penghuninya. Kemudian wadu'ai lahu, mendoakan kebaikan bagi mereka. Jadi ziaratul kubur itu mendoakan mereka, bukan minta doa kepada mereka. Yang lebih butuh doa itu yang mereka yang sudah wafat. Mereka butuh doa dari kita. Butuh doa dari kita. Bukan minta doa kepada mereka. Kalau tujuannya 3 ini, ya, mengingat akhirat, artinya kita akan seperti mereka, akan wafat, kemudian untuk salam kepada penghuninya, dan mendoakan, ingat, bukan meminta doa, mendoakan mereka, maka 3 poin ini disyariatkan. Silahkan lakukan. Banyak manfaatnya, nanti melembutkan hati kita. Kemudian kita termasuk orang yang cerdas karena sering mengingat kematian. Begitu orang cerdas di mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini boleh, bahkan disyariatkan. Tidak dilarang kalau ini. Jadi jangan salah paham. Kelompok ini katanya melarang ziarah. Enggak. Kalau disyariatkan, kalau ziarahnya seperti ini, tidak dilarang. Justru disyariatkan. Yang dilarang itu ini. Ziaratul bid'ah. Ziarah yang bid'ah. Bagaimana ziarah yang bid'ah ini akan meniadakan kesempurnaan tauhid. Mencemari tauhid. Bahkan dia merupakan sarana. Lihat nih. Sarana yang menuju kepada kemusyrikan. Sarana kemusyrikan. Sarana itu kalau dibiarkan, ya, maka kemusyrikan akan merajalela. Bagaimana ziarah itu terhukumi bid'ah jika dia bermaksud ibadah kepada Allah di sisi kuburan. Misalkan sholat, dia merasa lebih khusyuk kalau di dekat kuburan. Baca Al-Quran atau zikir-zikir yang lain.
Dia kepada Allah niatnya bagus, tapi dia lakukan di sisi kuburan. Ibadah yang paling mulia itu dilakukan di masjid, bukan di kuburan. Tapi mereka mengakal-ngakali, mereka bikin masjid di dekat kuburan. Nggak boleh kita sholat di dalam masjid yang ada kuburan. Lalu beralasan itu makam Nabi di dalam Masjid Nabawi. Padahal bukan. Kuburan Nabi itu karena pelebaran saja. Sehingga masuk ke dalam masjid. Awalnya terpisah. Awalnya terpisah. Itu yang pertama. Kalau dia niat ibadah. Ya. Kemudian dia niat ngalap berkah. Ngalap berkah. Ngalap berkah menganggap misalnya tanahnya barokah. Lain sebagainya itu ada ya. Sampai mengusap-ngusap. Bahkan kita lihat ada yang kuburan itu dihias luar biasa. Seperti kamar pengantin. Ya. Ini akibat dari kejahilan. Ya. Kemudian menghadiahkan pahala. Menghadiahkan pahala untuk penghuni kubur. Kemudian sengaja melakukan perjalanan. Disebut wisata religi dan sebagainya. Padahal, kata Nabi SAW, tidak boleh seorang itu mengikat tunggangannya, menyengaja melakukan bepergian atas nama ibadah dengan niat taqarrub kepada Allah, kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kita menyengaja untuk berkunjung kepadanya dengan niat ibadah, itu benar. Tapi selain itu tidak ada, apalagi kepada makam. Ya. Bahkan di sini ada ziarah yang syirik. Nah, ini meniadakan tauhid. Apa? Memalingkan ya sesuatu dari jenis ibadah kepada penghuni kubur. Menyerahkan ibadah kepada penghuni kubur. Seperti apa? Dia meminta kepada penghuni kubur dari selain Allah. Jadi dia yang ziarah ini minta kepada misalkan nih wali ini, eyang ini, dia minta beribadah kepada. Atau minta tolong agar sukses, minta tolong agar disembuhkan penyakit, dan lain sebagainya. Atau dia menyembelih, bernadar untuk penghuni kubur tersebut. Nah ini syirik. Ini syirik. Dan model-model yang seperti ini ada. Di Indonesia termasuk yang banyak. Sehingga ada istilah kuburiyun. Tapi mereka dengan syubhat yang ada, tidak merasa perbuatan tersebut perbuatan di atas kebatilan. Padahal ya, orang yang pertama kali melakukan perkara-perkara ini adalah orang-orang Syiah, orang-orang Rafidhah, yang mana mereka mengagungkan kuburan. Ya, ini bahaya. Sehingga nanti ada kultus dan lain sebagainya. Baik, jadi ziarah kubur itu disyariatkan, ada yang disyariatkan, ada yang bid'ah, dan ada yang syirik. Baik, selanjutnya. Baik, Ustaz. As-sihr. Sihir. Ta'rifuhu, definisinya, lugatan secara bahasa, ma khafiya wa latifas sababu. Sesuatu yang tersembunyi dan sangat halus sebabnya. Istilahan, adapun definisi secara istilah, ruqa wa azaim wa ta'awid wa adawiyah wa aqaqir tu'saru 'alal qalbi wal badani biidznillahi, yaitu jampi-jampi atau mantra-mantra atau permohonan-permohonan perlindungan dan pengobatan-pengobatan yang berpengaruh kepada hati dan badan dengan
izin dari Allah. Aqsamus sihr, pembagian sihir, qismani, ada dua. Yang pertama, syirkun akbar, syirik akbar. Wa huwa alladhi yakunu biwasitatil jinni wasyayatini ya'buduhum wa yataqarrabu ilaihim wa yasjudu lahum liyusallatahum ala al-mashhuri. Sihir yang merupakan syirik akbar adalah yang menjadi perantara jin dan syaitan, dan dia menyembah kepada jin dan syaitan dan mendekatkan diri kepadanya dan bersujud kepadanya untuk bisa menguasai orang yang disihir. Yang kedua, fiskun wa wadawan, jenis sihir yang merupakan kefasikan dan memunculkan permusuhan. Wa huwa alladhi yakunu biwasatatil adawiyah wal aqaid wan nahwiha, yaitu sihir yang merupakan perantara wasitoh untuk pengobatan dan yang sejenisnya. Wa min dzalika aidan, dan dari jenis ini juga seperti khufatul yad wa tala'ib 'alal 'ain, yaitu sulap atau magic. Hukum tentang sihir. Yang pertama, in kana sihruhu min qismil awal wa huwa kafirun wa yuqtalu qatla riddah. Yang pertama, jika sihirnya merupakan bagian atau dari jenis yang pertama, yaitu jenis sihir yang syirik, maka dia adalah kafir dan pelakunya dibunuh sebagaimana dibunuhnya orang yang murtad. Yang kedua, in kana sihruhu min qismis sani, adapun jika sihirnya termasuk sihir yang kedua, yaitu sihir yang fasik dan memunculkan permusuhan, la yukaffiru walakinnahu ya'udu fasikon asiyan. Dia tidak yu'addu fasikon asiyan. Dia bukan merupakan kekufuran, akan tetapi pelakunya merupakan orang yang fasik dan yang bermaksiat. Dianggap orang yang fasik dan bermaksiat. Wa yuqtalu min babi daf'is sa'il idza ra'al imamu aw waliyul amri dzalik. Dan dia dibunuh dari sisi sebagai tebusan, ya Ustaz, sebagai sanksi. Itu mencegah. Sebagai bentuk pencegahan jika imam atau wali amr melihat hal yang demikian. Ad-dalilu ala anna sihra kufrun, dan dalil bahwasanya sihir merupakan kekufuran, qauluhu ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dan tidaklah keduanya, yaitu malaikat Harut dan Marut, mengajarkan salah seorang dari kalian sampai keduanya mengatakan sesungguhnya kami ini adalah ujian, fitnah, maka janganlah engkau kufur. Surat Al-Baqarah ayat 102. Faman fa'alahu aw ta'allamahu aw radiya bihi kufrun wa kharaja minal Islam. Maka barang siapa yang melakukan sihir atau mempelajarinya atau ridho dengan sihir, maka ia kufur dan keluar dari Islam. Lanjut, Ustaz. Kita bahas satu-satu ya. Baik. Sebentar ya. Baik. Pembahasan selanjutnya tentang sihir, ya, atau magic. Orang kalau bisa sihir ini dianggap sakti, ya. Kemudian sihir ini tidak lepas dari perdukunan, dan itu dosa-dosa besar semua, ya. Juga harus percaya sihir itu memang ada. Sihir memang ada dan berpengaruh. Makanya kita
disuruh atau disarankan untuk berdoa dari kejahatan sihir. Di antaranya di dalam surah Al-Falaq ya, wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Berdoa dari tukang, dari nenek-nenek sihir yang meniupkan di buhul-buhulnya. Ada hakikatnya. Tapi tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada, harus hati-hati kita. Sihir, ain, ya, datang dari orang-orang yang membenci, hasad. Itu harus hati-hati. Dengan kita membentengi diri, banyak-banyak doa. Zikir pagi dan sore, jangan lupa. Kita lihat sihir ini sesuatu yang samar, ya, yang tersembunyi. Dan sebabnya pun halus. Gitu ya. Beda eh, dengan orang yang menyakiti secara langsung, misalnya dengan memukul atau melemparkan sesuatu, itu kan terlihat. Orang mukul, lihat dia mukul pakai apa, melempar, lihat lempar pakai apa. Tapi kalau sihir itu enggak, tersembunyi. Adapun istilah sihir itu bisa berupa jampe, jampe lebih banyak yang dilancarkan oleh para dukun melalui bantuan jin, dan itu bisa berpengaruh kepada hati, hati jadi gelisah, was-was, atau kepada fisik misalkan. Dan itu tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalkan berpengaruh kepada hati. Orang jadi semakin cinta, jadi cinta, jadi benci. Nah, itu ada sihir. Ada pengaruh dari sihir. Tapi ingat, itu karena Allah yang mengizinkan. Terus kita gimana? Kita mohon pertolongan kepada Allah agar terhindar darinya. Baik, ini ada pembagiannya. Pembagian sihir itu ada dua. Ada pertama yang syirik, syirik besar. Syirkun akbar. Apa yang tergolong sihir sebagai syirik akbar, yaitu yang menggunakan perantara jin. Perantara jin. Jin. Bahkan orang tersebut menyembah mereka, menyembah jin. Mendekatkan diri kepada jin. Sujud bahkan kepada jin. Tujuannya apa? Agar mereka bisa menguasai orang yang disihir. Bisa mengalahkan korbannya. Karena ada persyaratan, misalnya dukun misalkan. Dia bekerja sama dengan jin, misalkan harus mempersembahkan tumbal. Nah, itu kan beribadah kepada mereka. Kalau telat nanti ada dan lain-lain sebagainya. Nah, ini syirik akbar. Baik si dukunnya yang membantu atau orang yang meminta bantuan. Ini kemusyrikan, dosa besar. Dan itu beneran ada, bukan hanya sekedar di film-film. Kita di daerah-daerah tertentu, ya, atau barangkali para umahat juga pernah mendengar cerita langsung dari daerah setempat atau dari tokoh-tokoh yang ada di daerah tertentu terkait praktik-praktik seperti ini. Memang eh, Ana sendiri menyaksikan atau melihat kayak di film-film gitu. Nanti gini, 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 gini. Emang ada, emang seperti itu ya. Film pun kan walaupun fiktif, tapi mereka ada inspirasi. Ada inspirasi kenapa misalnya kerjaannya dukun itu seperti apa, menyambat jin, kemudian jin datang, misalkan minta tumbal dan sebagainya. Itu kan mempersembahkan sesuatu buat mereka. Ya. Itu syirik akbar. Kadang orang kalau sudah mentok dalam hidup dan ingin instan, iman lagi turun, bahkan hilang, terkena was-was, mereka melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Lakukan tindakan seperti ini. Baik dalam rangka mengalahkan orang lain atau mengunggulkan dirinya di atas orang lain. Ada juga sihir yang hukumnya sampai kepada fasik, yaitu melalui doa-doa
tertentu, obat-obat tertentu, kemudian bisa mempengaruhi, ya, kemudian kecepatan tangan, kemudian manipulasi, ya. Ini sihir juga, ini fasik hal seperti itu. Bahkan retorika pun termasuk sihir, ya. Retorika itu al-bayan, itu termasuk sihir, bisa menyihir orang, bisa membuat orang terkesima, percaya dan sebagainya. Kalau di tujuannya nggak baik, ya ini fasik, ya, fasik ini. Maka di sini hukumnya kalau sihirnya jadi jenis pertama itu meminta bantuan jin, dia kafir, termasuk si dukunnya itu. Kemudian dia hukumannya dipenggal oleh penguasa, dipenggal, dibunuh, tapi oleh penguasa yang sah. Tapi kalau jenis yang kedua, dia tidak dianggap kufur, tapi dia terhitung atau dianggap seorang yang fasik, yang bermaksiat. Kadang dibunuh untuk mencegah kalau pemimpin melihat ini akan bahaya, ya, akan membahayakan. Tapi sayangnya kadang di kita dipelihara orang-orang yang seperti itu, dianggap itu budayawan dan lain sebagainya. Padahal kalaupun tidak melangsungkan sihirnya mencelakakan orang lain, keyakinan terhadap hal tersebut itu salah. Kemudian dalil tentang kufur sihir itu sebuah kekafiran. Nah, ini dulu ada malaikat ya, Harut dan Marut diuji. Keduanya bisa melakukan sihir. Maka tidaklah keduanya mengajarkan kepada seorang pun sehingga keduanya berkata, kami ini ujian. Ujian dengan diberikan kemampuan bisa sihir. Fala takfur, kamu jangan kufur. Maksudnya kamu jangan belajar sihir. Kalau kamu belajar sihir, kamu kufur. Ya. Kalau kamu belajar, kamu kufur. Ada yang beralasan tuh Nabi Sulaiman kan bala tentaranya jin dan sebagainya. Ya, Nabi itu kekhususan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman berdoa agar hal-hal yang beliau dapatkan, beliau terima dulu, tidak diberikan lagi kepada orang setelahnya. Atau mengatakan ini jin muslim dan sebagainya. Karena pas menampakkan diri menjelma serba putih misalkan. Nah itu pun tidak. Maka faman fa'alahu, barang siapa yang melakukannya, mempelajarinya atau meridoinya, dia kafir, keluar dari agama Islam. Kadang orang senang disebut sakti mandraguna gitu. Padahal itu membahayakan dia di akhirat nanti. Waliyadzubillah. Baik. Selanjutnya. طيب أستاذ حكم النشرة حكم نشرة النشرة هي فك السحر عن المسحور, dan definisi an-nushrah adalah melepaskan sihir dari orang yang tersihir. Wahiyya naw'an, dan nusrah ini ada dua jenis. Yang pertama, halas sihri bisihri mislih, melepaskan sihir atau mengobati sihir dengan sihir yang semisal. Wahiyya muharramun wa min amali syaitan, dan hal ini merupakan keharaman dan merupakan bagian dari amalan syaitan. Yang kedua, halus sihri biruqyah wa ta'awud wa ta'wid wa ta'widzat asy-syar'iyyah wal adawiyah al-mubahah, yaitu mengobati sihir dengan ruqyah dan dengan permohonan perlindungan yang disyariatkan serta pengobatan-pengobatan yang dibolehkan. Fahadza jaiz la syai'un fi,
la syai'a fi. Dan ini merupakan hal yang dibolehkan dan tidak ada dosa padanya. At-tablighu anis saharati wa tahdhiri minhum, dan menyampaikan penjelasan kepada manusia tentang orang yang melakukan sihir dan memperingatkan mereka darinya. Yajibu tablighu anis saharati wa tahdhirun nasa minhum. Wajib memberikan penjelasan tentang tukang sihir dan memperingatkan manusia dari mereka, li'anna dzalika min inkaril munkar, karena hal itu merupakan bagian dari pengingkaran kemungkaran, wa nasahu lil muslimin, dan merupakan wa nasahi lil muslimin, dan merupakan nasihat bagi kaum muslimin. Alamat ya'rifu biha sahir, ciri-ciri yang bisa diketahui dengannya orang yang melakukan sihir. Idza wajadta alamatan wahidatan min hadhihi al-alamat fi ahadil mu'alijina fa huwa sahir bila adana syak. Jika engkau mendapati salah satu tanda dari tanda-tanda pada seseorang yang melakukan pengobatan, mu'ajilin pengobat yang melakukan pengobatan itu. Ya. Orang yang memberikan mengobati. Maka dia adalah tukang sihir tanpa keraguan. Kemudian yas'alul maridu an ismihi wasmi ummihi, dan dia meminta kepada orang yang sakit nama dan nama ibunya. Kemudian yakhudhu asaron min asaril marid mislu saub wa syamagh wa qamis wa iba'ah. Kemudian aba'ah, dan kemudian orang tersebut meminta mengambil bekas-bekas ya Ustaz ya. Orang yang sakit seperti pakaian. Shimak ini apa Ustaz? Simbang ini yang disimpan di atas kepala, yang pakai sorban di itu kan. Sorban, kemudian gamis, kemudian aba'ah. Aba'ah juga sama yang disimpan di atas. Sorban juga ya Ustaz? Iya. Kemudian kita bahu qalasim, kemudian dia menuliskan mantra-mantra, raja-raja. Iya. Yang keempat, tilawatul azaim wa qalasim ghairu mafhumah. Kemudian dia membacakan mantra-mantra dan raja-raja yang tidak bisa difahami. Kemudian ciri yang kelima, ahyanan yatubu hayawanan bisifati muayyanah yudhabbihu wa la yadhkuru ismallahi alaihi wa rubama liltokha latokho bidamihi amakinil alam minal maridi au amakinal alam amakinal alami minal maridi au yurmiya bihi fi makanin fi makanin harbin kharib bi makanin kharabin. Terkadang tukang sihir tersebut meminta atau menuntut seekor hewan dengan jenis tertentu untuk disembelih dan tidak disebutkan nama Allah padanya, dan mengalirkan darah di tempat yang sakit pada orang yang sakit, kemudian atau melemparkannya pada tempat yang kharab ini Ustaz? Itu yang rusak, yang kotor. Di tempat yang kotor. Kemudian ciri yang keenam, iqta'ul maridi hijaban yahtawi ala marbi'atin bidakhiliha hurufun au arqamun. Kemudian memberikan pada orang yang sakit penutup yahtawi ala, untuk ini apa Ustaz?
yang terkandung di dalamnya. Yang terkandung di dalamnya huruf-huruf atau nomor-nomor. Kemudian yang ketujuh, yutamtam. Yatamtamu. Yutamtamu bikalami ghair mafhum. Kemudian dia qomat kamit ya Ustaz ya. Ya. Dengan sesuatu yang tidak difahami. Kemudian yu'ti lil maridi awraqan yahrikuha wa Tabakharu. yatabakharu biha. Memberikan kepada orang yang sakit kertas-kertas, kemudian ia membakarnya Menghisapnya. dan menghisapnya. Kemudian yu'til maridi asya'a yudafinuha fil ard. Kemudian dia memberikan kepada orang yang sakit sesuatu-sesuatu yang dikuburkan di tanah. Ya, jelas ya. Di sini ada hukum nusroh. Nusroh itu menolak sihir atau mengobati sihir dari orang yang terkena sihir. Itu nusroh namanya. Nusroh mengobati sihir dari orang yang terkena sihir. Ada dua jenis. Pertama, dengan sihir lagi. Nah, ini diharamkan. Termasuk perbuatan setan. Misalkan dia terkena sihir, dia ke dukun lagi. Nah, ini haram, ini nggak boleh. Ada juga yang boleh, yaitu dengan ruqyah. Ruqyah dengan doa. Yang terbaik ngeruqyah itu sendiri. Dengan doa-doa. Banyak. Dengan apa obat-obat. Banyak obat-obat itu madu, kurma, zaitun, zam-zam. Orang tapi jarang sekali yang percaya, yakin obat itu. Kata para ulama, efek dari Al-Quran terhadap hati itu sama dengan efek madu terhadap tubuh. Dan keduanya itu sering dilalaikan oleh manusia. Lebih percaya obat-obatan tertentu. Betul nggak? Tidak mengapa ya memakai obat konvensional dan sebagainya. Tapi agama kita sudah memberikan obat yang terbaik gitu ya. Madu, kurma, zaitun, habatus sauda dan selainnya. Ini boleh. Ini boleh. Jadi yang tidak boleh itu dengan bantuan syaitan. Lagi, kedukun lagi dia. Kemudian mendakwahi atau memberikan peringatan dari sihir dan iya menjelaskan kepada manusia, menyampaikan kepada manusia tentang bahaya sihir dan mengingatkannya. Wajib ya. Wajib agar menjelaskan kepada manusia tentang sihir, memperingatkan mereka. Apalagi ada di sekitar kita atau kita tahu keluarga kita bermain di perkara itu. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dan menasehati. Misalkan dia cerita, saya ngobrol ada usulan harus A, B, C, D. Dan lihat ya, kalau orang sudah mentok istilahnya, itu nggak ada orang cerdas, nggak ada orang pangkat tinggi. Percaya dia. Saya banyak menemukan hal ini. Atau ya bisa melihat juga ya, kadang di media-media orang yang misalkan bertitel, berpangkat tinggi, tapi dia tunduk kepada dukun. Ini kebodohan namanya. Karena apa? Miskin, bodoh terhadap akidah. Bodoh terhadap akidah. Walaupun gelarnya sementereng, jabatannya tinggi. Maka wajib diingatkan. Ini nggak boleh, ini dari syaitan dan sebagainya. Ya. Nah, ada ciri kita bisa tahu itu tukang sihir. Jadi kalau kita mendapati salah satu ciri dari ciri-ciri berikut, orang yang mengobati, dia tukang sihir, tanpa ragu. Apa ciri-cirinya? Tadi disebutkan ya. Dia nanya tentang nama dia dan nama ibunya. Ya. Saya lupa ya, kenapa nggak nanya bapaknya? Saya lupa nih alasannya. Ada alasannya. Saya dulu pernah ikut ini apa semacam seminar ya dari orang yang mantan dukun atau dari orang yang belajar ke mantan dukun, kemudian dia tobat. Ya.
Ada alasannya. Ya, ada alasannya. Jadi nanya nama nama yang sakit siapa, ibunya siapa. Kemudian mengambil barang, baik pakaian atau apa ya, apapun ya barang yang ada di yang sakit itu, minta barang. Kemudian menulis raja, dia tulis. Kemudian dia membaca jampe-jampe dan raja yang tidak diketahui komat kamit. Nanti ada di bawah juga ya, penegasan komat kamit. Bahkan terkadang dia minta hewan, binatang tertentu dengan ciri-ciri tertentu agar dia sembelih dan tidak menyebut nama Allah. Bahkan dia melumurkan darahnya di tempat yang kerasa nyeri dari orang sakit tersebut. Atau melemparnya di tempat yang kotor, yang rusak. Tempat yang misalkan di pinggir rumah. Saya karena ya saya menyaksikan hal tersebut di tempat saya sendiri. Dan saya pernah menyaksikan di depan mata kepala sendiri. Tapi karena kondisinya lagi nggak mungkin nih saya sekarang dakwahkan, nanti akan terjadi keributan. Makanya biarkan saya selesai dulu dia, istilahnya nanti, setelah itu saya baik-baik usir orangnya, terus saya dakwahkan masyarakat tersebut. Kalau ini dukun, kata saya. Saya dengar langsung orang yang sakit sampai, coba katanya nih cari ikan yang warnanya gini, terus burung yang warnanya gini, gitu. Wah ini udah nggak benar, kata saya. Bahkan ada yang lebih lucu, misalkan dengan, nih, ya aneh-aneh lah, aneh-aneh. Tampilannya luar biasa, tampilannya luar biasa. Ya. Serba putih dan sebagainya. Baik. Kemudian eh, dia memberikan kepada orang yang sakit ini kain atau ya penutup. Di dalamnya itu terdapat iya huruf-huruf atau kotak-kotak dan sebagainya, nggak jelas ya. Kayak simpul kayak gitu. Lalu suruh disimpan, digantung. Kemudian dia komat kamit dengan perkataan yang tidak dipahami. Memberikan kertas, disuruh dibakar, dihisap, dipakai ruangan dan sebagainya. Kemudian memberikan sesuatu agar dikubur. Nah ini sudah ada keanehan-keanehan seperti ini, dipastikan itu dukun. Yang saya jumpai dulu, sebelum dia ke hal-hal ini, luar biasa. Ya. Disuruh istighfar, coba. Istighfar katanya. Sekian kali. Syahadat, sholawat, bahkan baca Al-Quran. Sampai Yasin tuh beres 2 atau 3 kali. Nah setelah itu baru dia, ketika orang sudah percaya, wah ini kiai ini. Baru dia melancarkan poin-poin yang ini. Ya. Lalu mintanya, praktiknya itu malam hari. Tengah malam lagi. Ya. Nas'alullah assalam wal afiyah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Dan kita terus belajar akidah tauhid yang benar. Agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Agar otak kita ini, akal kita ini waras. Gitu. Tidak mudah terbohongi dan terbodohi. Baik, anak kira cukup ya untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan Allah jaga akidah kita dari penyimpangan-penyimpangan. Demikian, barakallahu fikum, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu